Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah menerima berita kekalahan. Kedua kubu yang berperang di Lembah Badar tengah menikmati hasil dari peperangan. Pihak pemenang yaitu kaum muslimin bersuka cita atas kemenangan yang mereka dapatkan. Sedangkan kaum musyrikin sebagai pihak yang kalah mau tidak mau harus menerima kekalahan mereka dalam perang Badar. Setibanya pasukan muslimin di Ar-Rauha, sebuah tempat yang jaraknya 80 km dari kota Madinah. Mereka disambut oleh beberapa penduduk Madinah. Usaid bin Hudzair, salah seorang penyambut, mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tengah-tengah barisan pasukan muslimin. Wahai Rasul, selamat atas kemenangan kaum muslimin. Demi Allah, aku tidak menyangka Anda akan berhadapan dengan musuh. Aku kira mereka hanya kafilah dagang seperti ekspedisi biasanya. Menyesal sekali aku tidak ikut serta. Kemenangan ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, wahai Usaid. Berkat kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, tidak sedikit dari penduduk Madinah yang menyatakan keislamannya. Namun ada juga golongan munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya yang berpura-pura masuk Islam. Jika penduduk Madinah bersuka cita atas kemenangan kaum muslimin, kondisi berbeda dirasakan oleh pihak yang kalah dalam perang Badar. Penduduk Mekah pertama kali menerima berita kekalahan dari Huwaisuman bin Abdullah al-Khuzai. Siapa saja kawan kita yang terbunuh di lembah Badar? Abu Hakam, Umayyah, dan masih banyak lagi. Apa? Mereka semua terbunuh? Orang-orang semakin yakin dengan perkataan Huwaisuman ketika melihat kedatangan prajurit yang berhasil melarikan diri dari medan perang. Mereka mengabarkan tentang kekalahan pasukan musyrikin dalam perang Badar. Berita tentang kekalahan pasukan musyrikin akhirnya sampai ke telinga Abu Lahab, musuh besar Islam sekaligus paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenci beliau tidak ikut berperang karena faktor usia. Ini pasti berita bohong. Aku harus mencari tahu kebenaran berita ini. Abu Lahab berjalan-jalan di pusat kota. Ketika itu Ummu Fadl, istri dari Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang lewat bersama budaknya. Ummu Fadl menyapa Abu Lahab dengan perkataan yang sinis. Aneh sekali, kenapa kamu masih di sini dan tidak ikut perang bersama Abu Hakam dan lainnya? Bukankah engkau pembenci nomor 1 keponakanmu? Cukup hartaku yang menggantikanku di medan perang. Diamlah kau, tidak tahu apa-apa. Di tengah pembicaraan mereka muncul beberapa prajurit yang pulang dari medan perang. Abu Lahab langsung bertanya kepada salah satu di antara mereka. Bagaimana hasil perangnya? Apakah kita menang? Ceritakan kepadaku. Sayang sekali, pasukan kami kalah. Meskipun jumlah pasukan Muhammad lebih sedikit dari pasukan kita, namun aku melihat orang-orang berbaju putih menunggangi kuda yang sangat banyak dan dengan mudah menghabisi nyawa kami. Akibatnya satu persatu dari kami berjatuhan. Abu Lahab masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba budak Ummu Fadl yang bernama Abu Rafi ikut berpendapat. Demi Allah, pasti ya malaikat yang turun dari langit untuk membantu pasukan Muhammad. Berani sekali engkau bicara, wahai budak rendahan. Ummu Fadl yang tidak terima melihat budaknya disakiti oleh Abu Lahab, tiba-tiba mengambil sebuah kayu yang lain. Aku tidak akan diam saja melihatmu merendahkan budak kami. Rasakan ini. Pukulan Ummu Fadl tidak keras, namun berhasil menjatuhkan Abu Lahab. Tepat seminggu setelah peristiwa ini, Abu Lahab jatuh sakit. Harta benda yang dimilikinya habis untuk mengobati penyakitnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Lahab ayat kedua yang berbunyi, "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan." Akhirnya beberapa hari pasca perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia. Penduduk Mekah tidak berani mendekati jenazahnya.
Bahkan anak-anak Abu Lahab terpaksa menutup jenazah ayah mereka dengan batu-batuan karena penyakit Abu Lahab sangat menjijikkan dan berbau busuk. Sementara itu, penduduk Mekah masih berkabung pasca Perang Badar. Banyak dari mereka yang kehilangan anggota keluarga dan sanak saudara. Kemalangan mereka ditambah lagi dengan larangan dari para pemuka dan tokoh Quraisy untuk menampakkan kesedihan. Jangan sekali-kali kalian menangisi anggota keluarga yang tewas dalam perang di Lembah Badar. Nanti Muhammad dan pengikutnya akan semakin senang dan jumawa. Kalian juga jangan buru-buru menebus para tawanan. Nanti mereka akan menuntut uang banyak. Kita harus menjaga harga diri di hadapan Muhammad dan pengikutnya. Seorang kakek tua buta bernama Al-Aswad bin Al-Muttalib merasakan duka yang mendalam atas kehilangan 3 orang putranya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan air matanya. Tiba-tiba di tengah malam terdengar suara tangisan dari luar. Wahai pembantuku, siapa itu yang menangis? Bukankah kita dilarang untuk bersedih? Oh, dia menangis karena kehilangan unta miliknya, wahai tuan. Mengapa unta saja boleh ditangisi, sedangkan kehilangan nyawa manusia di Badar dilarang menangis? Demikianlah akhir kisah Mekah menerima berita kekalahan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kedua, perbanyaklah amalan baik selama hidup di dunia agar kelak tidak menyesal saat di akhirat. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.